Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman thalabah pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita lanjutkan kembali perkuliahan Ulumul Hadis 1 yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 kitab yang berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Mustadrak Al-Hakim, lalu Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Sekarang kita masih membahas tentang genre kitab atau jenis kitab yang masih berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, yaitu genre kitab yang disebut sebagai Al-Mustakhraj, ya, atau jamaknya Al-Mustakhrajat. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman sekalian, banyaknya genre kitab atau jenis-jenis kitab yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ini yang menjadi sebab sesungguhnya 2 kitab tadi, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mendapatkan posisi yang sangat prestisius di kalangan umat Islam, khususnya dalam tradisi Sunni, ya. Ini misalkan sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang sarjana Muslim, ya, seorang sarjana Muslim yang berasal dari Amerika Serikat, namanya Jonathan Brown, ya. Ini kitabnya mungkin bisa dicari nanti di internet, ya. Ini saya tampilkan sampulnya. Judulnya The Canonization of Al-Bukhari and Muslim, The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon. Ya. Jadi kitab ini secara umum menjelaskan salah satu aspek yang saya katakan tadi. Mengapa Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu mendapatkan tempat yang sangat luar biasa, sangat prestisius di tradisi kalangan Muslim Sunni, adalah karena banyaknya hadis-hadis, kitab-kitab hadis setelahnya yang membahas, mengupas, mengkritisi, kemudian memberikan penjelasan, memberikan tambahan penjelasan sanad dan lain sebagainya terhadap 2 kitab ini, ya. Jadi canonization itu proses suatu kitab itu menjadi begitu sakral, gitu ya. Kalau di kalangan Muhammadiyah, orang mungkin hampir dalam tanda kutip, ya, mengkultuskan HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Padahal sesungguhnya itu adalah produk tarjih, produk Muhammadiyah yang dirumuskan oleh para manusia, oleh para ulama, gitu ya. Tapi oleh sebagian orang, Himpunan Putusan Tarjih itu dianggap sebagai satu buku, satu kitab yang begitu prestisius, begitu sakral. Ya, misalkan ada tokoh Muhammadiyah, ya, ini kasus betulan ini. Ada tokoh Muhammadiyah datang ke daerah-daerah, gitu ya. Lalu ternyata ketika sholat disuruh ngimami, ternyata ketika mengimami ada satu bagian dari sholat itu yang tidak sesuai dengan HPT. Maka kemudian langsung dipertanyakan, ya, ketokohan dari tokoh Muhammadiyah tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa satu kitab itu menjadi sakral, menjadi prestisius, ya, karena ditempa oleh waktu, ditempa oleh diskursus keilmuan, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada teks dari kitab Taisir Mustalah Hadis. Nah, ada satu genre lagi selain yang kemarin kita bahas, ya, yaitu genre kitab Al-Mustakhraj, ya, atau
jamaknya Al-Mustakhrajat 'ala Shahihain. Yang nomor 10 ini. Maksud dari genre kitab Al-Mustakhraj itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Maudhu'ul Mustakhraj, ya. Tema kitab Mustakhraj, genre kitab Mustakhraj itu maksudnya bagaimana? Huwa, adapun dia itu ayyatiya al-musannifu. Ketika seorang penyusun kitab datang atau menulis suatu kitab ila kitabin min kutubil hadisi yang sifatnya mensyarah atau memberikan mengomentari, ya, bukan mensyarah, mungkin lebih kepada mengomentari atau memberikan, kalau dalam kasus mustakhraj ini dia punya jalur tersendiri yang bertemu dengan pengarang kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim di gurunya, ya. Jadi pengarang kitab ini membahas kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, gitu ya. Fayukharrija, lalu dia mentakhrij atau mengeluarkan ahaditsahu, hadis-hadisnya yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim, bi asanida li nafsihi, dengan sanad-sanad yang dia punya sendiri. Bukan sanadnya Al-Bukhari, tapi bukan sanadnya Al-Bukhari ataupun sanadnya Imam Muslim, tapi dia juga punya sanad sendiri, ya, sanad sendiri yang bertemu dengan Al-Bukhari dan Muslim di gurunya, ya. Jadi min ghairi tariqi sahibil kitab, selain dari jalur penulis kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Fayajtami'a ma'ahu fi syaihihi. Lalu dia, penulis kitab Mustakhraj ini, bersama dengan penulis kitab Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bertemu fi syaihihi, di gurunya, ya. Jadi dia punya guru yang sama, ya. Kalau diurut-urutkan berdasarkan sanadnya, nanti saya keluarkan semacam gambar pohon sanad biar teman-teman paham. Auman fauqahu, atau orang yang ada di atas gurunya, ya. Jadi kitab Maaf ada sedikit gangguan, saya lanjutkan, ya. Jadi kitab Mustakhraj ini, teman-teman sekalian, itu adalah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama, seorang penulis, yang dia menulis hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, tergantung nanti mustakhrajnya mustakhraj alal Bukhari atau al-mustakhraj ala Muslim, tapi dia menuliskan dalam kitabnya itu menggunakan jalur yang dia miliki, bukan jalur dari Imam Al-Bukhari. Karena mereka punya kesamaan guru, ya, antara penulis Al-Mustakhraj dengan penulis Bukhari atau Muslim, mereka punya kesamaan guru, ya, atau gurunya mereka sama. Guru dari gurunya atau gurunya mereka sendiri itu ada kesamaan, ya. Nah, ini saya tampilkan dulu biar teman-teman tidak terlalu bingung. Contoh dari nah ini. Teman-teman bisa melihat di sini gambaran dari sanad dari mustakhraj, ya. Jadi Rasulullah, ya, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu misalkan Al-Bukhari. Nah, Al-Mustakhraj sama jalurnya dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi dia punya sanad sendiri. Misalkan Al-Ismaili ini tadi, ya. Al-Ismaili salah seorang penulis kitab Mustakhraj Al-Bukhari, ya. Nah, ini sanad dari kitab Al-Mustakhraj itu seperti ini gambarannya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Al-Bukhari punya sanad sendiri, tapi di dalam kitab Mustakhraj, Al-Ismaili menulis sanad hadis yang sama dengan Al-Bukhari, tapi melalui sanadnya sendiri, ya. Bisa seperti ini atau bisa seperti satunya lagi. Nah, ini, ya, Rasulullah, sahabat, tabi'ut tabi'in, Al-Bukhari punya jalur sendiri, Al-Ismaili dia melewati beberapa guru dulu.
Lalu baru ke al-Ismaili. Tadi ya, ini yang dimaksud tadi auman fauqahu, atau orang yang ada di atasnya, ya, di atas gurunya guru. Jadi seperti ini ya, alur sanad dari kitab Al-Mustakhraj. Hadisnya sama, ya, kurang lebih sama ya, lafalnya mungkin bisa berbeda. Gitu. Sanadnya itu sama-sama dengan Al-Bukhari, tapi dia punya jalur sendiri. Demikian pula dengan misalkan Muslim, Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Maka di sini Imam Muslim, di sini kemudian pengarang kitab Al-Mustakhraj. Oke, kita kembali ke sini lagi, ke kitab Taisir Mustalah Hadis. Nah, ada beberapa jenis kitab mustakhraj yang cukup terkenal, ya. Di sini disebutkan ada 3, Asyharul Mustakhrajat ala Sahihain, ya. Pertama, Al-Mustakhraj karya Abu Bakar Al-Ismaili. Ini Al-Mustakhraj ala Al-Bukhari, ya. Jadi hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia punya jalur sendiri. Yang kedua, Al-Mustakhraj li Abi Awanah Al-Isfarayini. Ini ala Muslim. Lalu yang ketiga, Al-Mustakhraj Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ini dua-duanya, Bukhari dan Muslim. Ya. Nah ini, jadi ini kitab Mustakhraj. Ya. Al-Mustakhraj ala Sahihaini. Bisa dua-duanya, bisa ala Sahihaini, atau ala Sahihil Bukhari, atau ala Sahihi Muslim. Nah, nanti yang selanjutnya, pertanyaan akan muncul, hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha muwafaqatas sahihaini fil alfad. Apakah penulis-penulis kitab mustakhraj ini itu harus sesuai lafal hadisnya, lafal matannya dengan apa yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi penulis kitab Al-Mustakhraj misalkan Abu Bakar Al-Ismaili ini yang mustakhraj dalam kitab Sahih Al-Bukhari, apakah harus sama ya matannya itu dengan apa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Ternyata kata Al-Mahmud Tohan, lam yaltazim musannifuha muwafaqataha fil alfazi. Pengarang kitab mustakhraj tidak harus sesuai lafal-lafalnya dengan yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kenapa? Li'annahum, karena mereka, para pengarang kitab Al-Mustakhraj ini, innama yarwuna, ya, mereka meriwayatkan al-alfadho, lafal-lafal hadis tersebut, allati wasalathum, yang sampai kepada mereka, min toriki syuyukhihim, dari jalur guru-guru mereka. Ya. Lidzalika, oleh karena itu, faqad hasala fiha tafawutun qalilun fi ba'dil alfazi. Oleh karena itu, sangat mungkin ya akan menghasilkan perbedaan meskipun sedikit dalam teks matan hadisnya. Gitu ya. Jadi pasti ada sedikit perbedaan ya antara yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan pengarang kitab Mustakhraj ya. Pasti ada perbedaan. Tapi apakah ada yang sama? Ada, tetap ada yang sama. Wa kadzalika, dan demikian juga ma akhrajahu, apa-apa atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-muallifuna al-qudama, para penulis-penulis pengarang-pengarang ulama-ulama yang terdahulu, fi tasanifihim al-mustaqillah, dalam karya-karya mereka yang ditulis secara tersendiri. Kal Baihaqi, seperti Imam Al-Baihaqi, wal-Baghawi, dan Imam Al-Baghawi, wasyibhihima, dan selain keduanya. Qailaini, ketika mereka mengatakan rawahul Bukhari au rawahu Muslim, ya. Faqad waqa'a, maka sungguh yang terjadi, yang kenyataannya, fi ba'dihi, dalam sebagian hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi maupun Al-Baghawi, tafawutun, ada perbedaan-perbedaan fil makna, di dalam makna hadisnya,
secara substansi, wa fil alfadi maupun di dalam lafal tekstual hadisnya. Famuraduhum min qaulihim. Maka adapun yang dimaksud oleh mereka dengan perkataan mereka, rawahul Bukhari wa Muslim, annahuma, bahwasanya keduanya yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu rawaya aslahu, mereka juga meriwayatkan juga. Jadi ini sama kasusnya misalkan ada kitab-kitab hadis ya, misalkan As-Sunan Al-Kubro yang dikarang oleh Al-Baihaqi. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubro, Al-Baihaqi misalkan menyebutkan satu hadis, tapi di sana dia juga menyebutkan rawahul Bukhari atau rawahu Muslim. Padahal secara matan mungkin berbeda hadisnya, ya. Tapi secara intinya sama, ya. Hanya secara lafal ada perbedaan. Itu maksudnya adalah ketika Al-Baihaqi atau penulis-penulis kitab yang lain menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, sesungguhnya Bukhari dan Muslim itu juga meriwayatkan hadis yang secara substansi sama, meskipun ada perbedaan lafal sedikit. Gitu. Itu maksud dari ketika Al-Baihaqi, Al-Baghawi atau pengarang-pengarang kitab mustakhraj menyebut rawahul Bukhari atau rawahu Muslim. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, hal yajuzu annan kula minha haditsan wa naghzuwahu ilaihima. Apakah boleh kita meriwayatkan suatu hadis dari kitab Al-Mustakhraj wa naghzuwahu ilaihima, tapi kita menyandarkan kepada Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi kan tadi kitab Al-Mustakhraj itu kan hadis-hadisnya sama nih ya dengan apa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim meskipun ada perbedaan sedikit dalam matan. Nah, kalau misalkan kita meriwayatkan hadis dari kitab Al-Mustakhraj tapi kita menyandarkan itu kepada Al-Bukhari atau Imam Muslim, boleh tidak? Nah, jawabannya binaan ala ma taqaddama. Berdasarkan apa yang telah lampau, penjelasan yang telah lalu, fala yajuzu li syakhsin, tidak bolehlah bagi seseorang ayyan kula untuk meriwayatkan minal mustakhrajati, hadis-hadis dari kitab-kitab mustakhrajat, awil kutubi atau kitab-kitab al-mazkurati yang disebutkan tadi ya, wa yaqula, lalu kemudian mengatakan rawahul Bukhari au Muslim, telah meriwayatkan Al-Bukhari atau Muslim ya. Jadi tidak boleh, pada dasarnya tidak boleh kita misalkan mendapatkan hadis dari kitab mustakhraj atau kitab-kitab yang tadi disebutkan As-Sunan Al-Kubro dan lain sebagainya misalkan, lalu kita menyebut ini riwayat Bukhari dan Muslim, kecuali kalau mencakup salah satu dari dua syarat di bawah ini. Yang pertama, ayyuqabilal haditha biriwayatihima, bahwa hadis tersebut telah diterima dengan periwayatan Al-Bukhari dan Muslim. Artinya kalau Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sama dengan apa yang diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain tadi, maka bisa kita menyebut ini riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu sesuai dengan apa yang memang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ya, yaqula sahibul mustakhraj, atau pengarang kitab mustakhraj itu mengatakan ya, akhrajahu bilafzihi. Keduanya, maksudnya Imam Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dengan lafal yang sama dengan apa yang saya sampaikan, misalkan seperti itu. Jadi kalau lafalnya sama, teks matannya sama, maka boleh saja dengan menyebutkan akhrajahu bilafzihi. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dengan lafal yang sama dengan apa yang diriwayatkan oleh saya. Ya, saya ini sebagai penulis kitab mustakhraj. Baik, yang terakhir, fawaidul mustakhrajat ala sahihain. Faidah-faidah dari kitab Al-Mustakhraj. Ya, ini faidahnya apa? Apa sih manfaatnya dengan adanya kitab Al-Mustakhraj ini? Lil mustakhrajati ala sahihaini fawaidu katsiratun tuqaribul asyrah.
kitab-kitab mustakhraj ini itu punya faidah yang sangat banyak, yang hampir sampai pada 10 poin ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Dzakaroha As-Suyuti fi tadribihi. Wa ilaika ahammaha. Tapi kita sampaikan yang paling penting saja ini. Ada 3 ya, setidaknya yang paling penting dari faidah kitab mustakhraj. Pertama, uluwil isnad. Sanadnya tinggi. Ya, ketinggian sanad. Kenapa disebut sebagai ketinggian sanad? Karena musannifal mustakhraj law rawa hadisan min tariqil Bukhari masalan lawaqa'a anzala min at-tariqil ladzi rawahu bihi fil mustakhraj. Ya. Jadi karena pengarang kitab mustakhraj itu seandainya dia meriwayatkan hadis dari jalurnya Al-Bukhari sebagai contoh misalkan, pasti dia akan menjelaskan sanad tersebut ya. Sanad tersebut baik yang melalui Al-Bukhari maupun melalui dirinya sendiri, disebutkan semuanya itu. Sehingga ada penjelasan terkait tingginya sanad itu. Yang kedua, az-ziyadatu fi qadris sahih. Az-ziyadah tambahan fi qadris sahih, dalam kadar kesohihannya. Jadi yang sahih semakin lebih sahih, ada tambahannya lagi. Wazalika lima yaqa'u min alfazin zaidatin wa tatimmatin fi ba'dil ahadits. Yang demikian itu karena ada tambahan-tambahan lafal dan penyempurnaan-penyempurnaan dalam sebagian teks hadisnya. Misalkan dalam Sahih Al-Bukhari hadisnya pendek, nah di dalam kitab Al-Mustakhrajat biasanya hadisnya teks matanya lebih panjang ya. Karena lebih detail seperti itu. Nah, itu disebut az-ziyadah fi qadris sahih. Ada tambahan kesohihan, kadar kesohihan. Yang ketiga, al-quwatu bi kasratit turuq. Nah, ini yang ketiga itu kekuatan kesohihan sanad karena banyaknya jalur sanadnya. Ya. Wa faidatuha, dan faidahnya dari al-quwah bi kasratit turuq ya, kuat dengan banyaknya jalur ini adalah ketika terjadi pertentangan dalil ya. Nah, kita bisa mentarjih di sana. Jadi karena jalurnya banyak, maka dia menjadi sanad yang lebih kuat ya. Sehingga ketika terjadi pertentangan satu hadis dengan hadis yang lain, maka ini bisa menjadi penguatnya seperti itu. Baik, sampai di sini terlebih dahulu teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.